Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dari kelas MJ 101 Prodi Manajemen Mata Kuliah Ekonomi Mikro ingin menyampaikan hasil kerja saya dengan judul bentuk produksi yang berada dalam struktur pasar, di mana terdapat dalam perekonomian kita mengenal pasar sebagai tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala kecil yang harus menghadapi banyak persaingan yang memproduksi barang dalam suatu skala besar. Di sisi lain, ada juga pasar sebagai tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala besar yang harus menghadapi banyak persaingan dengan produksi barang dalam skala kecil. Perbedaan jumlah dan besarnya skala diproduksi berbagai perumusan di suatu tempat dapat dikatakan sebagai struktur pasar. Menurut buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro 2006 karya Tri Kunawangsih tersebut, struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memberikan dan memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Yang berikut di mana terdapat aspek-aspek tersebut antara lain. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua, hambatan masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, keragaman produk. Dan yang keempat, sistem distribusi dan pengusahaan bangsa pasar. Berikut terdapat faktor-faktor struktur pasar, di mana terdapat dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beberapa faktor yang menuntut struktur pasar adalah: yang pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi barang, maka persaingan akan semakin keras. Jenis-jenis struktur pasar. Menurut Tri Kunawangsih, berdasarkan faktor-faktor di atas terdapat 4 jenis struktur pasar, yakni yang pertama, pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, pasar monopoli dengan jumlah penjual hanya satu atau mono. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistis, jumlah penjual yang cukup banyak, tetapi masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual. Dan yang terakhir, pasar oligopoli, jumlah penjual sangat sedikit antara 2 sampai berkisaran 10. Yang berikut jenis barang yang diperjualbelikan. Jenis barang yang dihasilkan perusahaan juga menentukan struktur pasar yang berlaku. Misalnya, barang yang dihasilkan homogen atau sama, atau justru membedakan dan tidak dapat diganti dengan hasil produsen lain. Selain 2 faktor di atas, terdapat faktor lain yang mendukung struktur pasar, yakni yang pertama, mudah tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar. Yang kedua, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar. Dan yang ketiga, informasi serta pengetahuan penjual mampu membeli terhadap pasar yang dihadapi. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan dalam ringkasan materi tersebut. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.